bakteriofag, kemudian siklus hidupnya, dan bagaimana aplikasi daripada bakteriofag ini di bidang farmasi. Oke. Nah, jadi yang disebut dengan bakteriofag, ya, sebagaimana yang kalian lihat di gambar ini adalah sebuah virus, ya, yang menginfeksi bakteri, ya. Nah, virus yang menginfeksi bakteri inilah yang disebut dengan bakteriofag. Ya, jadi walaupun namanya bakteriofag, ya, itu bukan bakteri, tapi sebenarnya bakteriofag itu ya virus yang menginfeksi bakteri, ya. Nah, jadi yang punya sistem kekebalan tubuh kita itu bukan hanya mamalia aja, ya, bukan hanya insek aja. Tubuh sistem tubuh dalam menangkal serangan dari virus, gitu, ya. Kalau misalnya nanti kalian lanjut lagi, ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan cerita tentang CRISPR, ya. Nah, CRISPR itu adalah metode untuk mengedit gen yang mana di awal itu dia tuh original itu ketemu itu di bakteri, ya. Jadi bakteri itu bisa mengeluarkan, ya, suatu uh, senyawa yang bisa merusak daripada virus, ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat ini gambar ini adalah virus yang menyerang bakteri, ya. Nah, tentunya bakteri juga mempunyai kesempatan tubuh terhadap virus ini, ya. Namun pada pertemuan ini bukan itu yang mau kita bahas. Kita ingin membahas tentang bagaimana uh, bakteriofag ini, ya, siklus hidupnya, kemudian mana kemudian memiliki fungsi untuk digunakan sebagai obat, ya. Nah, jadi sekali lagi bakteriofag itu adalah, ya, bukan bakteri, tapi sebenarnya dia virus yang menyerang bakteri. Nah, selain bakteriofag namanya itu adalah Pak, ya. Oke. Nah, genom fag, ya, yang ini itu bisa terdiri dari DNA atau RNA. DNA deoksiribonukleat atau ribonukleik acid, ya. Dan dapat terisi sedikitnya 4 gen atau beberapa ratus gen. Nah, kapsid bakteriofag, ya, kapsid itu adalah kepalanya ini, ya, yang menyeliputi, yang di dalamnya itu nanti ada DNA atau RNA, ya. Ini kita sebut ini kapsid, ya. Nah, kapsid daripada bakteriofag itu bisa berbentuk icosahedral, Pak, ya. Contohnya itu adalah corticovirus, ya, bentuknya seperti ini aja, ya. Kemudian ada juga yang berbentuk, ya, berserabut, ya. Nah, berserabut itu seperti ini atau kepala ekor, ya. Ini ada kepala, kemudian ada ekornya, ya. Nah, ini jenis yang head tail pack, ya, dan ini filamentous patch, ya. Nah, ini adalah bentuk daripada kapsid bakteriofag. Jadi bakteriofag itu seperti virus lainnya, ya. Jadi virus itu kan dia tidak bisa berkembang biak, ya, kalau tanpa inangnya. Ya, jadi dia itu harus menginfeksi inang, ya, kemudian memanfaatkan sistem reproduksi yang ada pada inang untuk memperbanyak diri, ya. Ya, seperti yang sebelumnya, ya, kita benar-benar tahulah gitu kan tentang COVID, ya, virus COVID. Nah, virus COVID itu dia tidak bisa memperbanyak diri sendiri, ya. Hanya dia saja itu tidak bisa. Jadi dia harus menginfeksi manusia. Nah, dia infeksi manusia, kemudian dia nanti akan memanfaatkan ribosomnya manusia yang ada di dalam sel untuk kemudian memproduksi protein-protein yang dia perlukan untuk menjadi suatu virus yang utuh. Jadi sama, bakteriofag pun seperti itu juga, ya. Ya, dia
menginfeksi sel inang, ya, kemudian memanfaatkan mesin atau sistem, ya, yang ada di dalam sel inang tersebut untuk memperbanyak dirinya. Jadi dia numpang, ya, numpang. Nah, jadi ada dua jenis siklus hidup daripada bakteriopag gitu ya. Yang pertama yang disebut dengan siklus hidup litik, ya, yang mana dia itu akan menginfeksi sel inangnya, ya, kemudian sel inang itu akan meledak dan kemudian tentunya sel inang tersebut menjadi mati, ya. Kemudian ada juga fag, ya, yang dia itu bukan masuk ke dalam sel bukan masuk ke dalam siklus hidup litik, tapi ada lagi siklus hidup yang lain yang disebut dengan siklus hidup lisogenik. Ya, apa itu litik dan lisogenik itu nanti bisa kita lihat di slide berikutnya, ya, supaya lebih jelas apa bedanya. Nah, contohnya itu adalah ada fag lambda yang menginfeksi bakteri E. coli, ya. Nah, jadi dia itu bisa berpindah ke siklus lisogenik dari siklus litik. Ya, kita lihat ya apa yang dimaksud dengan siklus litik dan lisogenik. Ya, jadi dalam siklus litik, fag bertindak seperti virus biasa, ia membajak sel inangnya, menggunakan sumber daya sel untuk membuat banyak fag baru, kemudian menyebabkan sel lisis meledak dan mati dalam prosesnya. Ini yang gambar yang saya ini. Yang ini adalah bakteri. Ya, kelihatan ya. Nah, kemudian di dalam bakteri itu tentunya ada bakterial kromosom. Ya kan? Nah, inilah kita sebut dengan bakterial kromosom. Oke, sebelum lanjut ya. Kalau DNA, ya, kan DNA itu ada yang kromosom dan ekstra kromosom, ya. Itu yang kalau misalnya kita temukan pada bakteri itu ada ekstra kromosom walaupun bukan hanya bakteri yang punya. Nama lain DNA ekstra kromosom itu apa, Dik? Ada yang masih ingat nggak? Plasmid, Pak. Ya, plasmid ya, harus ingat lah ya. Nah, cuman pada gambar ini kita tidak munculkan plasmid ya, karena kita memunculkan apa yang perlu saja gitu. Ya, yaitu ini bakteri, di dalamnya itu ada kromosom, ya. Kemudian di sini ada pak, ya, atau bakteri. Jadi yang pertama itu adalah dalam siklus lisis itu ada yang disebut dengan yang pertama itu adalah attachment. Attach itu kan lengket kan. Kalau misalnya kalian kirim ada tugas dosen gitu kan, lampirkan PDF, itu kan di attach ya, di attachment gitu. Attach artinya lengketkan ya. Jadi di dalam email itu selain ada kata dan lengketkan juga dokumen itu. Nah, di sini apa yang lengket itu adalah, ya, bacteriophage lengket ke bakteri. Ya, virus lengket ke bakteri. Ya. Jadi melalui ekornya, ya, dia berikatan dengan dinding sel bakteri. Kemudian setelah dia lengket, ya nggak mungkin dia lengket aja ya. Selanjutnya yaitu masuk, ya, ke dalam bakteri. Nah, yang masuk itu tidak semua, tapi DNA daripada virus ini. Ya. Nah, masuklah ke dalam sini. Kemudian di sini kan tadi saya sampaikan di sini ada ribosom dan lain sebagainya. Itu adalah mesin untuk membaca, ya, DNA ini, ya, membaca RNA ini untuk kemudian ditranslatekan menjadi protein, ya. Nah, ini ada di dalam sini nih, di dalam DNA ini, Dek. Ada kode di sini. Kode kode virus ini secara keseluruhan. Dia masukkan aja kodenya, ya. Kode, kemudian bakteri, ya, DNA apapun yang ada di sini, kemudian dia baca, kemudian dia buatlah proteinnya. Maka terjadi DNA replication dan protein sintesis. Nah, jadi di sini kalau misal kalian lihat ya, ini terjadi perbanyakan DNA, kemudian
di sini juga dibentuk protein-protein yang diperlukan oleh virus ini supaya menjadi satu virus utuh, ya, yang lengkap dan fungsional, ya, artinya dia bisa berfungsi dengan baik, ya. Nah, kemudian setelah terbentuk, ya, spare partnya gitu, ya, udah terbentuk spare partnya, kemudian dirakit, ya, sehingga sini ini udah terbentuk virus baru, ya, sudah terbentuk virus baru, ya, kemudian banyak, ya, kemudian akhirnya menyebabkan sel bakteri ini menjadi lisis, ya, hancur, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, ya, ini adalah salah satu metode bagaimana sebuah bakteri itu bisa membunuh, bagaimana virus itu bisa membunuh bakteri. Dan ini yang kita sebut tadi siklus hidup lisis, ya. Jadi dalam siklus ini, ya, bakteri itu lisis, ya, pecah, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, ada siklus hidup, ya, selain lisis itu adalah lisogenik, ya. Nah, ini adalah siklus lisogenik. Jadi siklus lisogenik ini sama deh di fase yang pertama yang kedua. Pertama attachment. Yang kedua entry. Nah, ya, ada siklus lisogenik nih. Ya. DNA tadi yang sudah disuntikkan oleh virus, ya, kalau tadi lisis itu dia tidak bergabung dengan DNA yang ada di dalam bakteri, tapi kalau ini dia bergabung deh. Ya. Menggabungkan terjadi integrasi, ya. Terjadi integrasi. Nah, kalau misalkan lihat di sini, ya, di dalam DNA daripada bakteri ini, kemudian selanjutnya ada di sini DNA daripada virus. Terjadi proses integrasi, ya, integrate, ya, dia bergabung. Nah, kemudian selanjutnya setelah bergabung, tentunya bakteri itu membelah. Ya, itu memang normal-normal aja, bakteri memperbanyak diri. Ya, semua organisme itu memperbanyak diri. Virus memperbanyak diri dengan cara dia menggunakan tubuh inang. Ya, kita juga memperbanyak diri, ya, kemudian hewan-hewan juga memperbanyak diri. Nah, tentunya sel juga memperbanyak diri dengan cara membelah, ya. Jadi kemudian bisa kita lihat di sini bahwasanya terjadi pembelahan sel dan menghasilkan dua bakteri yang mana masing-masing bakteri itu memiliki kromosom, ya, yang mana kromosomnya itu disisipi oleh DNA daripada virus, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan lysogenik, siklus lysogenik. Ya, beda, ya, tadi lisis itu, ya udah, dia tidak mengalami integrasi, ya, kemudian dia terpisah, kemudian ribosom nanti akan membaca DNA tersebut dan mentranslatekannya ke protein-protein yang diperlukan oleh virus tersebut untuk menjadi suatu virus utuh dan fungsional. Nah, namun bakteri ini, ya, contohnya bakteri lambda, ya, yang virus, ya, virus yang menyerang bakteri E. coli, ya, nama virusnya virus lambda tadi, ya, itu bisa beralih dia dari fase lisogenik ke lisis, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Di sini tadi kan dia udah memperbanyak diri. Nah, kita ambil satu contohnya, ya. Nah, kemudian bakteri ini, ya, dalam kondisi yang tepat, ya, kemudian profag, ya, ini disebut dengan profag, dapat menjadi aktif dan keluar dari kromosom bakteri. Dia bisa keluar. Ya, tadi sebelumnya dia integrasi, bisa jadi selanjutnya terdisintegrasi, ya, keluar. Kemudian setelah menjadi seperti ini, maka dia masuk ke dalam siklus lisis. Ya, nah, kalau sudah begini, ya udah, nanti akan dibaca menjadi protein, kemudian nanti dia akan dirakit menjadi satu virus, kemudian nanti di situ akan banyak virus, kemudian akhirnya menyebabkan gangguan daripada bakteri sehingga akhirnya lisis, ya, menjadi pecah gitu. Ya. Nah, jadi sebelum antibiotik ditemukan, ya, ada banyak penelitian tentang bakteriofag. Ya, mau kita manfaatkan, ya, virus ini karena kemampuannya bisa membunuh bakteri, ya. Kita sebagaimana kita ketahui bahwasanya bakteri ini banyak juga menyebabkan penyakit, maka kita berusaha untuk
memanfaatkan virus ya untuk membunuh bakteri tersebut. Nah, namun ya saat yang sama antibiotik juga ditemukan ya sehingga pendekatan fak ini banyak ditinggalkan ya. Namun di negara seperti Rusia, Georgia, Polandia tetap digunakan sampai sekarang. Nah, sekarang ini banyak penelitian-penelitian ya dengan menggunakan bakterofag ya. Kenapa? Karena antibiotik yang ada selama ini, yang sekarang ini itu tidak lagi kuat dalam membunuh bakteri ya. Terjadi yang kita sebut dengan resistensi antibiotik. Ya, resistensi antibiotik itu artinya bakteri itu resisten, artinya tahan dia terhadap antibiotik. Ya. Nah, jadi bisa jadi suatu hari nanti akan ada ya obat-obat yang bukan antibiotik ya seperti amoksisilin, tetapi dia merupakan PAK. Ya. Nah, jadi ini eh, penelitian sekarang banyak, jadi penting ya untuk kita ketahui ya mana tahu suatu saat kalian itu lanjut kuliah, kemudian belajar tentang bioteknologi, tentang bagaimana membuat obat dengan menggunakan fag. Nah, paling tidak kalian sudah terpapar ya, sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan bakteriofag. Oke, adik-adik, seperti biasa ya, ada video juga ya. Ini saya eh, linknya juga sudah ada saya siapkan. Kita langsung aja ya ke ke YouTube ya supaya langsung ada di situ translate-nya. Kelihatan deh, Sudah Pak, sudah terlihat Pak. sudah ya. Iya Nah, Pak. ya kita tonton bersama-sama ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini membuat kalian tuh semakin paham apa yang dimaksud dengan bakteriophag. A war has been raging for billions of years, killing trillions every single day. Well, we don't even notice. Jelas, Farhan? Sudah jelas Pak. Jelas ya. Oke ya, lanjut ya. The war is fought by the single deadliest entity on our planet, the bacteriophage, or phage for short. A phage is a virus, not quite alive, not quite dead. Also, they look as if someone made them up. Their head is an icosahedron, a sort of dice with 20 faces and 30 edges. It contains the genetic material of the virus and often sits on a long tail that has leg-like fibers. There are more phages on Earth than every other organism combined, including bacteria. And they are probably everywhere living things exist. Billions are on your hands, in your intestines, and your eyelids right now, which might make you nervous since phages are responsible for the majority of deaths on Earth. But you're lucky. While they do commit genocide for breakfast, they only kill bacteria. Up to 40% of all bacteria in the oceans are killed by them every single day. But phages also have major flaws. Like any other virus, phages need a host to survive and reproduce. They're not much more than genetic material in a hull, and they specialize. Usually, a phage has chosen one specific bacteria and maybe some of its very close relatives. These are its prey. Imagine a phage as like a cruise missile that only hunts and kills members of one very unlucky family. When a phage finds its victim, it connects its tail fibers with receptors and uses a sort of syringe to puncture the surface. In a weird motion, the phage squeezes its tail and injects its genetic information. Within minutes, the bacteria is taken over. It's now forced to manufacture all the parts of new phages.
They only stop when the bacteria is filled up with brand new phages. In the final step, they produce endolysin, a powerful enzyme that punches a hole in the bacteria. The pressure is so high that the bacteria sort of vomits out all of its insides and dies. New phages are released and begin the cycle anew. In the last few years, bacteriophages have enjoyed the attention of the second deadliest beings on Earth, humans. Recently, we've started looking into injecting millions of them into our bodies because we're sort of getting desperate. We screwed up. In the past, a single cut or a sip from the wrong puddle could kill you. Bacteria were our phages, tiny monsters that hunted us mercilessly. But then, about 100 years ago, we found a solution in nature. By accident, we found fungi that produced a compound that killed bacteria, antibiotics. Suddenly, we had a powerful superweapon. Antibiotics were so effective that we stopped thinking of bacteria as monsters. Only the old and weakest among us were killed by them. We used antibiotics more and more for less and less serious causes. We lost respect for the monsters and the weapon. But bacteria are living things that evolve, and one by one, they started to become immune against our weapons. This continued until we had created what are called superbugs, bacteria immune to almost everything we have. This immunity is spreading across the world as we speak. By 2050, superbugs could kill more humans a year than cancer. The days when a cut or bladder infection or a cough could kill you or your loved ones are coming back. In the US alone, more than 23,000 people die from resistant bacteria each year. But it turns out that phages, our tiny killer virus robots, could save us. We could inject them into our bodies to help cure infections. Hold on, how could injecting millions of viruses into an infection be a good idea? Phages are very, very specialized killers of bacteria. So specialized, in fact, that humans are completely immune to them. We are too different. We encounter billions of phages every day, and we just politely ignore each other. Antibiotics are like carpet bombing, killing everything, even the good bacteria in our intestines that we don't want to harm. Phages are like guided missiles that only attack what they're supposed to. Wait a minute, if we use phages to kill bacteria, will bacteria develop ways of defending themselves? Well, it's more complex than that. Phages evolve too. There has been an arms race between them and bacteria for billions of years, and so far, they're doing great. This makes phages smart weapons that are constantly getting better at killing. But even if bacteria were to become immune against our phage, we still might be able to win. It turns out that in order to become resistant to even just a few species of phages, bacteria have to give up their resistance to antibiotics. We might be able to trap them in a catch-22. This has already been successfully tested with a patient who had no other hope left. The bacteria Pseudomonas aeruginosa, one of the most feared bacteria, infected the man's chest cavity. They are naturally resistant to most antibiotics and can even survive in alcoholic hand gel. After years of suffering, a few thousand phages were directly inserted into his chest cavity, together with antibiotics the bacteria were immune to. After a few weeks, the infections had completely disappeared. Unfortunately, this treatment is still experimental, and pharma companies are still reluctant to invest the necessary billions in a treatment that has no official approval yet. But things are finally changing. In 2016, the largest phage clinical trial to date began, and phages are getting more and more attention. And we better get used to it, because the era in which antibiotics have been our superweapon is drawing to a close. It might be a weird concept, but injecting the deadliest being on planet Earth directly into our bodies could save millions of lives. This video was made possible by a grant from the Bill and Melinda Gates Foundation. If you'd like to support Kurzgesagt, you can do so on. Oke, adik-adik sekalian ya, tadi sudah kita lihat bersama-sama ya terkait dengan bacteriophage ya.
Nah, tadi mungkin yang belum ada saya jelaskan yaitu tentang bagaimana kemudian ya bakteriofag itu bisa membuat bakteri itu menjadi pecah kan gitu. Ya. Ada yang tahu tadi bisa nangkap bagaimana cara dia membuat bakteri tersebut pecah? Ada? Izin Pak. Ya, Oh, gimana, Farhan? tadi dia Pak menyuntikkan, saya lupa tadi menyuntikkan apa gitu kan Pak ke dalam bakteri itu, jadi bakteri itu pecah jadinya Pak. Ya, jadi Iya Pak. oke. Jadi virus tadi ya di dalam bakteri ya nanti ada mengeluarkan enzim ya yang namanya endolisin ya. Nah, ini nanti akan membuat lubang di dinding sel ya daripada bakteri. Nah, kemudian adanya lubang itu menyebabkan cairan-cairan masuk Iya. ya, cairan masuk akhirnya penuh bakteri itu dengan cairan, tekanan semakin besar ya seperti balon ya, kalau misalnya terus dimasukin cairan, maka lama-lama balon itu membesar, lama-lama pecah gitu. Nah, itu ya bagaimana kemudian bakteriofage itu membuat bakteri menjadi pecah. Nah, tadi ya, kenapa kemudian bakteriopak ini juga menjadi perhatian, yaitu karena eh, terjadi resistensi antibiotik ya. Nah, dan juga kalau kita makan antibiotik, ya, efek sampingnya besar ya. Itu dia memang membunuh bakteri. Tapi bukan hanya bakteri yang buruk, bakteri yang bagus juga dia bunuh gitu deh. Ya. Kalian kalau makan amoxicillin, habislah bakteri yang ada di saluran cerna. Sementara bakteri penting, deh. Ya, bakteri itu bisa menghasilkan senyawa ya, yang mana senyawa itu memberikan efek yang positif pada tubuh kita, ya. Nah, kalau misalnya ya organisme itu hidup tanpa bakteri, maka pertumbuhannya terganggu, deh, ya. Itu saya udah lihat sendiri ya. Saya lihat sendiri lalat ya. Jadi lalatnya itu memang dibersihkan lah, ditumbuhkan dalam lingkungan yang steril. Ya tidak ada bakteri dari lalat tersebut, deh. Akhirnya apa? Lalat ini dia menjadi lama pertumbuhannya dan kemudian dia agresif ya. Agresif itu maksudnya dia itu menyerang eh, temennya gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, berarti ada bakteri ya, kemudian bakteri itu menghasilkan suatu senyawa yang mana senyawa itu bisa membantu pertumbuhan daripada lalat tadi. Dan dia juga menghasilkan senyawa yang membuat lalat itu menjadi lebih stabil ya. Lebih stabil mungkin secara emosi gitu. Nah, jadi hati-hati deh makan antibiotik, kalian makan ya memang bakteri yang patogen juga mati, bakteri yang bagus juga mati. Jadi bakteri itu deh ya kita bisa anggap ya bakteri itu sebagai organ yang lain deh. Ya kalau pada sekarang ini kalian tahunya itu ada jantung, ada hati, ada paru-paru, ya, ada apa lagi deh ginjal. Nah mungkin bisa dianggap juga kalian juga punya bakteri. Bakteri itu ya kawan kalian gitu. Ya tentunya bakteri yang baik ya. Kalian makan antibiotik, kalian bunuh kawan kalian gitu. Nah, makanya jangan terlalu mudah makan antibiotik. Ya, makanya ada juga produk-produk kayak yogurt. Nah, suka kalian kan minum yogurt kan? Nah, yogurt, kemudian Yakult, itu kan mengandung bakteri kan? Kalian minum bakteri itu, Lactobacillus. Nah, tapi bakteri itu bagus. Bagaimana? Kenapa dia bagus itu? Karena bakteri itu menghasilkan senyawa-senyawa. Kemudian senyawa itu bisa berikatan dengan reseptor yang ada di saluran cerna. Kemudian terjadi komunikasi yang membuat tubuh kita itu menjadi bagus. Ya, atau dia juga bisa jadi senyawa yang dihasilkan oleh bakteri itu kemudian kita serap, kemudian senyawa tersebut bermanfaat untuk tubuh kita. Ya, oke. Nah, jadi ini ya bakteriofag itu berpotensi ya. Tadi sudah kita lihat juga kan di video ini bahwasanya ada yang sudah pasien yang sudah tidak ada lagi harapan ya. Kenapa? Karena semua antibiotik itu tidak bisa digunakan karena bakteri yang menginfeksinya itu kebal.
kemudian disuntikkan VAK, ya. Kemudian pasien tersebut menjadi sembuh begitu. Oke deh, ini video yang pertama ya. Sekarang jam berapa? 15.09. Kita bisa satu lagi lah. 09, Pak. Ya. Oke, satu lagi. Bisa kelihatan tadi page terapi. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kita lihat lagi ya video ini. This is a phage. It doesn't look like much. In fact, it looks pretty similar to a lot of viruses you'll see in a standard biology textbook. But phages may be the key to saving many lives threatened by drug-resistant infections. In London, a Sebentar ya, coba kita cari translate-nya bahasa Indonesia. Oke, bisa. 15-year-old girl with cystic fibrosis. This is a phage. It doesn't look like much. In fact, it looks pretty similar to a lot of viruses you'll see in a standard biology textbook. But phages may be the key to saving many lives threatened by drug-resistant infections. In London, a 15-year-old girl with cystic fibrosis had already undergone a double lung transplant and, to top things off, had gotten sick with a Mycobacterium abscessus infection. This bacterium is related to those that cause tuberculosis and leprosy. Called M. abscessus for short, the bacterium can lead to serious lung infections, especially in people suffering from cystic fibrosis. There is nothing pleasant about an M. abscessus infection. The infected area can be swollen, painful, and can develop boils or pus-filled sacs. According to the CDC, the most effective ways to treat M. abscessus infections are to drain collections of pus, remove infected tissue, or administer specific combinations of antibiotics over a long period of time. Draining pus from an infected lung sounds awful. And if you've just been fortunate enough to receive a double lung transplant, the last thing you want to do is remove those lungs because of an infection. So, antibiotics seem like the best approach. But what do you do when the infection is resistant to drugs? This is where phages enter the ring. Phages are viruses. Now, you may be thinking, wait a minute, viruses are bad. And in many cases, you'd be right. In fact, phages do take more lives than anything else on Earth. But you don't need to worry because phages don't kill humans. They exclusively hunt bacteria. And this is what gives them so much potential for becoming medical superheroes. You see, while the evolution of medical science has done immeasurable good for humanity, it has also led to some adverse side effects. One of the most threatening of these is the evolution of superbugs, which are bacteria that just don't seem to have a weakness to any antibiotics we can throw at them. This is because they've evolved to develop resistances to the many medicines that humanity has grown to use and, in some cases, overuse. But phages may just save the day. These tiny viruses are specialized killers, and each type of phage has a specific bacteria which it excels at hunting. Doctors James Soothill and Graham Hatfield knew this and began searching for the phage that would help the 15-year-old patient overcome the M. abscessus infection. But the search was more complicated than you might think. There are a lot of types of phages. In fact, while you may not be able to see a phage under a regular microscope, there are so many phages that the mass of all phages on Earth outweighs that of all humans. As you watch this video right now in your gut, there are 1 million billion phages.
Fortunately, Dr. Graham has an extensive history working with the target bacterium, which made it possible for the team to identify a suitable phage for treatment. They also had to be careful when administering the phage therapy. The process must be strictly regulated in order to prevent unwanted damage. After all, not all bacteria is bad. The team only wanted to kill the M. abscessus infection. Phages get their name from the Greek word meaning to eat, but they actually operate by filling their target bacteria with their genetic material until the bacteria ruptures and sends the replicated phages out into the world. This can get messy, and it's important to keep the process as contained and controlled as possible. While the treatment was effective in saving the life of the patient, it didn't totally wipe out the infection. But the patient was set on a stable path to recovery, with our team of doctors hoping that the infection will clear fully in the near future. This wasn't the first time phages were used in treatment, and it certainly won't be the last. The topic is becoming more widely studied, which is good news for humanity. Superbugs are on track to kill more people than cancer by the year 2050. It's important that we develop ways to combat them, or we may return to the days where a bad scratch could leave you in the hospital or worse, the morgue. Oke, ya tadi udah kita tonton ya. Jadi kita bisa lihat ya bahwasannya pada contoh cystic fibrosis ya, itu pasien tersebut bisa disembuhkan dengan pemberian bacteriophage. Ya. Nah, jadi sebagaimana yang kita dapatkan informasi dari video tadi, bahwasannya bacteriophage ini tidak perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena namanya juga dia bacteriophage. Virus yang menyerang bakteri, bukan menyerang manusia. Jadi walaupun dia virus, tapi virus ini dia selektif, hanya menyerang bakteri. Nah, tinggal yang perlu dikembangkan itu ya kita harus mengetahui ya yang untuk membunuh misalnya bakteri Pseudomonas aeruginosa itu apa jenis bacteriophage-nya. Nah, harus diteliti ya menemukan bacteriophage yang cocok untuk membunuh suatu bakteri. Jadi dia bisa selektif. Kalau antibiotik mungkin bisa terbunuh semua bakteri ya sehingga menyebabkan kerugian dari kita sendiri. Tapi kalau kita masukkan bacteriophage, dia itu hanya mau membunuh bakteri tertentu ya. Nah, jadi itu ya salah satu kelebihan daripada bacteriophage ini. Jadi tadi disampaikan ya tahun 2050 itu bisa jadi ya infeksi ini lebih tinggi menyebabkan kematian daripada kanker. Ya, nah dengan pengembangan bacteriophage ini ya ke depan diharapkan bacteriophage ini bisa menjadi alternatif untuk membunuh bakteri. Oke, saya rasa sampai di situ ya materi kita. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sambil saya mau ngecek satu